hati tenang, hati damai, hati tentram, itu akan memunculkan ke dalam pikiran juga tenang. Hati gelisah, gundah gulana, tidak menentu, jantung detaknya tidak teratur, pompaan darah tidak teratur. Kalau lihat dari medis, pompaan darah tidak teratur, muncul berbagai macam penyakit. Hipertensi, darah tinggi, gula darah naik, lalu kemudian bisa terserang stroke tuh. Dan malahan dari konsultasi dari beberapa dokter dinyatakan bahwasanya ada penyakit miom, penyakit yang lainnya seperti darah tinggi, migrain, itu dari hati yang tidak tenang, memunculkan penyakit. Jadi bukan hanya sakit hati, tapi sakit fisik juga kena. Maka ayo benar-benar di sini saya mengajak pada diri saya terutama dan juga hadirin sekalian untuk kembali pada Al-Qur'anul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan Allah turunkan dari Al-Quran ma huwa shifa', yaitu obat penawar, wa rahmatul lil mu'minin, juga rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah janji Allah di Al-Quran. Allah di sana munculkan syifa, penawar obat. Makanya di zaman dulu muncul, sampai sekarang juga banyak yang melakukan pengobatan dengan Al-Quran, Quranic healing. Salah satunya dengan metode ruqyah. Banyak orang dengan Masya Allah belum punya anak dan penyakit-penyakit yang lainnya, stroke dan lain sebagainya. Ada yang dengan metode Al-Quran, membaca Al-Quran, didengarkan Al-Quran dengan niat yang ikhlas, dengan niat tulus, hanya mendapatkan rahmat Allah. Atas izin Allah sembuhlah penyakitnya. Malahan zaman dulu, ketika zaman dulu para sahabat, dari Sa'id Al-Khudri itu yang masyhur ya, hadisnya sahih, bahwasanya di sana sahabat berperjalanan, lalu di tengah jalan berhenti di sebuah kaum, sebuah desa, tetapi tidak menerima. Akhirnya diusirlah, berangkatlah sahabat. Tetapi pimpinan kaum itu digigit oleh hewan yang berbisa. Tidak ada obat. Akhirnya dicari, para sahabat dipanggil kembali, ya, didoakan dengan ruqyah. Ya, dibacakan ayat Al-Fatihah, diusapkan terhadap yang lukanya, sembuh atas izin Allah. Diberikan di sana itu hadiah daripada pimpinan kaum itu. Nah, Rasul mengiyakan, membolehkan perilaku itu. Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Apalagi ini penyakit hati. Dengan mendengarkan Al-Quran saja ini hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, hormon endorfin di dalam otak ini Masya Allah berproduksi banyak. Hormon endorfin ini untuk kebahagiaan, kesenangan. Sehingga ketika otak ini hormon endorfinnya banyak tercurah, maka sehatlah yang muncul. Sekali lagi yuk kita kembali pada Al-Quran. Ini ada pemahaman yang kurang tepat, bahwasanya orang memahami, kenapa kamu tidak baca Quran? Kenapa kamu tidak khatam Quran? Oh, saya belum lancar. Saya belum paham. Apakah membaca Quran harus lancar dulu? Apakah membaca Al-Quran harus paham dulu? Tidak. Itu pemahaman yang kurang tepat. Iqra, bacalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiram al-bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan berada di surga bersama para malaikat. Ya. Walladzi yatata'ata fihi wa huwa syaqun 'alaihi. Falahu ajran. Yang mana dia ketika ada orang yang membaca dengan terbata-bata, tidak lancar membacanya, yatata'ata fihi, tetapi dia berusaha terus, maka lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Jadi membaca Al-Quran tidak menunggu harus paham dulu, tidak menunggu harus lancar dulu membaca, tetapi mulai dari sekarang, yuk baca Quran, bawa Al-Quran, baca, tenang hati, damai hati, insya Allah. Targetkan sehari bisa membaca Al-Quran. Sekarang kan kita dalam situasi saat ini, sekolah ya belum masuk, situasi saat ini ada hal-hal yang memang kita banyak lalai, banyak nganggurnya. Pagi-pagi sesudah subuh itu masuk ke waktu kerja, bisa ada yang jam 7, jam 8. Itu waktu di sana itu waktu yang paling bagus. Baca Al-Quran.
hebat. Ba'dal maghrib, ba'dal subuh, ketika membaca Al-Quran, itu momen yang bagus untuk kecerdasan otak. Itu yang kedua, yaitu qiraatul Quran. Yang ketiga, rumusnya, ketika hati sedang gelisah, ketika hati ada penyakit di dalam hati, maka yang ketiga rumusnya ikhla'ul batin, mengosongkan perut. Makna lain dari kosongkan perut itu adalah qillatul akli, sedikit makan, atau as-siyam, as-saum, ya, saum, berpuasa. Rasul sampaikan dalam hadisnya, as-siyam junnah fala yarfuth wala yajhal. Saum itu adalah perisai, tameng yang mengalau berbagai macam di sana hawa nafsu. Makanya kata siyam itu diartikan dengan menahan, tahan. Itu perisainya di sana. Fala yarfuth wala yajhal. Janganlah berbuat buruk, janganlah berbuat maksiat di sana. Itu perisai karena saum itu. Makanya dalam hadis lain disampaikan, ketika engkau sedang saum, ada orang lain yang mengajak berkelahi, yang mengajak perbuatan buruk, qul inni shaimun, katakanlah saya sedang saum. Masya Allah. Sampai kata Rasul, barang siapa yang tidak kuat menahan untuk berbuat hubungan suami istri, lalu belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena puasa itu bisa menurunkan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu junnah, saum ini adalah perisai. Dari apa perisainya? Dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Saya singkat, penyakit hatinya itu adalah AIDS ya. AIDS. Itu penyakit hati. Apa saja itu penyakit hati? A-nya angkuh. Ini penyakit hati. Angkuh. Orang disuruh sujud, tidak mau sujud. Orang disuruh taat, tidak mau taat. Orang disuruh baca Al-Quran, tidak mau baca. Orang dinasihati, punya ilmu tinggi, lalu kemudian dinasihati, ilmu tinggi, dinasihati sama orang di bawahnya, dia tidak mau mendengarkan nasihatnya itu. Nah, ini angkuh nih. Seperti karakter siapa? Angkuh, syaitan, iblis. Dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kullum ajma'una illa iblis. Ketika Allah menciptakan manusia, Adam dari tanah, kemudian disuruh sujud semuanya. Sujud semua makhluk, sujud para malaikat, illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Iblis itu angkuh. Iblis dikatakan, Allah berfirman, qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Iblis, kenapa engkau tidak mau bersama orang yang sujud, bersama makhluk yang sujud? Maka iblis itu menyatakan, apakah saya harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api, lebih tinggi derajatnya? Bukankah itu angkuh? Maka kalau ada orang angkuh, itu penyakit hati. Penyakit hati. Makanya di sini salah satu untuk menurunkan penyakit itu dengan ikhla'ul batin, saum. Insyaallah saum ini bisa menurunkan benar-benar. Libido bisa turun di sana ya. Tidak terlalu banyak picuan-picuan. Karena kan mengistirahatkan. Istirahat daripada makanan. Sehingga kalau banyak makan, ini nafsu syahwat ini bisa memuncak. Unsur hewaninya dimakan. Di sana ada makanan-makanan yang mengandung unsur hewani. Dimakan, maka mau tidak mau ada yang dari unsur hewani itu yang masuk. Jadi ikhla'ul batin, qillatul akli, ini sebagai kunci untuk hati menjadi tenang. A-nya angkuh. Yang kedua iri. Iri nih. Orang lain beri kulkas, kita yang ngirinya. Dia sudah beli kulkas. Saya kapan beli kulkasnya? Dia sudah beli mobil baru. Saya kapan? Dia sudah beli motor baru. Saya kapan? Iri sama orang lain. Saya buka usaha. Dia usahanya sama. Dia omsetnya tinggi. Masya Allah. Ini iri. Makanya ini penyakit hati. Ikhla'ul batin. Kosongkan supaya kita tidak iri sama orang lain. Saum itu hakikat yang lainnya adalah manfaat yang lainnya, itu merasakan rasa laparnya juga orang-orang miskin yang memang orang miskin itu sudah terbiasa dengan saum. Orang-orang yang di luar kemampuan, mereka tidak mampu beli makanan yang baik, mereka kelaparan. Masih banyak yang kelaparan. Masih banyak orang yang sehari itu cuma dapat 5.000. Masih banyak orang yang sehari malahan dapat kurang dari sana, insyaallah. Jadi kosongkan perut, ayo kita latihan. Di Ramadan kita dilatih, 30 hari kita dilatih. Hadirin rahimakumullah.
dengan hati yang tenang, ya. Dengan tadi jalan rumus tadi, ikhlaul batin, perut kita kosong, syahwat kita diturunkan, hati tenang, hati damai. Sehingga kembali ke yang tadi rumusnya, hati tenang, hati damai, pikiran jadi tenang, penyakit tersingkir. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkah.